Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Amanda dengan NIM 19136110. Mata kuliah aplikasi bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban yang telah saya buat atas soal ujian akhir semester. Nah, yang pertama yaitu determine the main idea in the paragraph you chose and explain your reason through your video. Nah, paragraf yang saya pilih yaitu paragraf pertama mengenai Continental Drive. Main idea yang saya ambil yaitu pada kalimat pertama dan kalimat kedua, yaitu Alfred Wegener developed the theory of the Continental Drive. He suggested that when the Earth crust it formed only one large continent, di mana makna dari main idea ini yaitu Alfred Wegener mengembangkan sebuah teori yang bernama pergeseran benua. Nah, dia mensugesti bahwa ketika kerak bumi mendingin, terbentuk hanya satu benua besar saja. Nah, alasan saya memilih kalimat pertama dan kalimat kedua sebagai main idea karena setelah saya baca dan saya pahami bahwa kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas dari kedua kalimat tersebut, di mana inti dari kalimat penjelas ini setelah beberapa waktu benua yang besar tadi terpecah menjadi dua blok, di mana ada blok utara dan blok selatan. Untuk blok utaranya sendiri terdiri dari Amerika Utara dan Eurasia. Dan untuk blok selatannya terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, Antartika, dan Australia. Nah, kedua blok ini dipisahkan oleh laut yang sangat besar. Nah, Wegener menyebutnya sebagai Tethys atau Laut Tethys. Nah, setelah beberapa waktu terjadi penyempitan akan laut ini. Nah, yang tersisa hanyalah Laut Mediterania, Laut Hitam, dan Laut Kaspia. Pertanyaan kedua yaitu, read the meeting material 14 about France, which is land in Western Europa. So on the map as follow. A. Location and boundaries of Francis countries. Nah, di sini ada peta dari negara Prancis. Nah, untuk negara Prancis itu sendiri memiliki luas 557.670 km persegi. Nah, untuk letak astronomisnya berada pada 420 lintang utara sampai 510 lintang utara dan 50 bujur barat sampai 80 bujur timur. Dapat kita lihat pada peta bahwa international boundaries dari negara Prancis ini ditandai dengan garis yang berwarna coklat, di mana negara ini berbatasan dengan negara Belgia, Luxembourg, Jerman, Swiss, Switzerland, Italia, dan Spanyol. Nah, untuk regional boundariesnya sendiri ditandai dengan garis yang berwarna abu-abu. Salah satunya dapat kita lihat di poligon wilayah Paris yang merupakan ibu kota dari negara Prancis. Di sini poligon ditandai dengan berwarna hijau di bagian ini. Nah, batas-batasnya ditandai oleh garis berwarna abu-abu. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu the Pyrenees Mountain, the Alps Mountain, the Jura Mountain, the Vosges Mountains, and the Ardennes Mountains. Dapat kita lihat di sebelah kanan layar bahwa terdapat peta pegunungan dari negara Prancis. Di bagian sebelah kanan dari negara Prancis ada pegunungan Vosges yang berbatasan dengan negara Jerman, dengan ketinggiannya di atas 500 sampai 2000
meter dari permukaan laut. Nah, untuk pegunungan Jura, sama halnya dengan pegunungan Vosges, memiliki ketinggian dari 500 sampai 2000 meter dari permukaan laut. Nah, untuk pegunungan Jura berbatasan dengan negara Switzerland. Nah, yang ketiga yaitu pegunungan Alps. Pegunungan Alps ini ditandai dengan poligon berwarna merah. Pegunungan Alps ini ditandai dengan poligon berwarna merah, yaitu dengan ketinggiannya di atas 2000 meter dari permukaan laut, berbatasan dengan negara Italia. Nah, yang selanjutnya yaitu pegunungan Pyrenees. Nah, pegunungan ini sama halnya dengan pegunungan Alps, memiliki ketinggian di atas 2000 meter dari permukaan laut, dan pegunungan ini berbatasan dengan negara Spanyol. Yang terakhir yaitu Ardennes. Ardennes berada di bagian utara dari negara Prancis, yaitu memiliki ketinggian sekitar 200 sampai 500 meter dari permukaan laut dan berbatasan dengan negara Belgia. Selanjutnya yaitu the Seine River, the Loire River, the Garonne River, and the Rhone River. Nah, dapat kita lihat di peta bahwa di sini sudah terdapat berbagai aliran sungai yang ada di negara Prancis. Yang pertama itu Sungai Seine. Sungai Seine ini melewati ibu kota dari Prancis, yaitu Paris. Dan salah satu tempat yang paling menarik untuk melihat Menara Eiffel. Nah, yang kedua yaitu Sungai Loire. Nah, sungai ini bermuara ke Samudra Atlantik. Dapat kita lihat di peta ini. Inilah aliran dari Sungai Loire hingga terus ke bawah. Nah, selanjutnya itu Sungai Garonne. Sungai Garonne ini bermuara ke Samudra Atlantik, sama seperti Sungai Loire. Nah, aliran sungainya hingga ke negara Spanyol, sekitar di sini. Nah, selanjutnya yaitu Sungai Rhone. Sungai Rhone ini aliran airnya mulai dari sini, dekat dengan pegunungan Alps, lalu bermuara ke Laut Mediterania. Jika sungai lainnya bermuara ke Samudra Atlantik, berbeda dengan Sungai Rhone, karena sungai ini bermuara ke Laut Mediterania yang kurang lebih berada di sekitar sini. Nah, yang selanjutnya yaitu explain about French influence on the world. Pengaruh dari Prancis terhadap dunia. Di sini saya menyimpulkan bahwa Prancis memiliki pengaruh yang cukup besar, terdiri dari 3 bidang. Yang pertama yaitu bidang politik. Poin pertama yaitu berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme ke penjuru dunia. Yang kedua yaitu lahirnya konsep demokrasi dan republik. Dan yang ketiga yaitu dihapusnya sistem monarki absolut dan digantikan dengan sistem monarki konstitusional. Dan yang keempat yaitu undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan. Dan yang kelima yaitu lahirnya aksi-aksi revolusioner seperti revolusi Rusia. Yang bidang kedua yaitu dari bidang ekonominya, penghapusan pajak feodal. Nah, pajak feodal itu sendiri merupakan susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan. Yang kedua yaitu petani menjadi pemilik tanah. Yang ketiga yaitu berkembangnya kapitalisme dan industrialisasi. Yang keempat yaitu dihapusnya sistem glide dalam perdagangan dan digantikan dengan
ekonomi bebas. Nah, yang ketiga yaitu bidang sosial. Yang pertama yaitu penghapusan sistem kelas dan dibangun sistem baru tanpa kelas, di mana sistem ini memandang kesetaraan. Yang kedua yaitu berkembangnya pendidikan dan pengajaran ke seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu berkembangnya perjuangan, dan salah satunya perjuangan akan hak-hak asasi. Sekianlah penjelasan saya mengenai jawaban dari ujian aplikasi bahasa Inggris yang telah saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Yustika Amanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.